Pemirsa, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI mengecam tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa 25 Agustus 2025 di depan gedung DPR. Tak hanya menembakkan gas air mata, polisi juga memukul seorang jurnalis foto dari kantor berita nasional Antara. Selain itu, polisi juga menangkap ratusan peserta unjuk rasa termasuk dari kalangan pelajar. Apakah tindakan yang dilakukan aparat kepolisian sudah sesuai dengan SOP yang ada atau menjadi cermin buruknya kebebasan sipil untuk mengutarakan pendapat? Kami akan membahasnya bersama Ketua PBHI, Julius Ibrani. Terima kasih Bang Julius atas waktunya bergabung bersama dengan Jawpos TV. Terima kasih. Ya, Bang Julius, langsung saja. Bagaimana Bang Julius melihat tindakan aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap peserta unjuk rasa? Apakah ini termasuk pelanggaran HAM? Ya, sebelum menyimpulkan itu pelanggaran HAM atau tidak, saya mau mengungkap beberapa fakta di lapangan yang dikumpulkan oleh tim dinamisator dari PBHI. Satu, kami melihat bahwa kerumunan sedari awal itu warnanya banyak ya. Crowded ini bukan crowded yang terkonsentrasi jadi satu identitas, tapi banyak identitasnya dan dari berbagai macam daerah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspirasinya sama, dipicu oleh kenaikan tunjangan DPR RI, sementara situasi pajak seperti ini, kemudian situasi ekonomi seperti ini turun meroket tajam, dan peluang-peluang usaha juga nyaris tertutup rapat. Jadi situasi sedang sulit. Yang ketiga adalah ruang-ruang untuk menyampaikan aspirasi, ruang-ruang untuk menyampaikan kondisi ini dirasa tidak ada tampungannya. Oleh karena itu, gagasan atau usulan berdemo itu sejak awal tuh sudah ramai dan itu sudah berbulan-bulan yang lalu. Kondisi ini kalau kita lihat ternyata tidak direspon baik oleh negara, oleh DPR RI selaku penampung aspirasi rakyat secara terbuka. Meskipun Puan Maharani mengatakan bahwa akan menampung aspirasi rakyat, membuka gerbang DPR seluas-luasnya, silakan masuk memberikan aspirasi. Tetapi di lapangan kita lihat ketika hari masih siang, lalu tim dari kepolisian datang itu dengan kondisi bukan pengamanan, tetapi perlawanan seperti ingin bertempur. Ada pagar-pagar yang sudah dilumuri oleh oli atau cat yang pasti dia licin. Lalu ada tim anti tempur gitu ya, anti teror, anti tempur yang berpakaian lengkap seperti perang, lalu berlaras panjang dan segala macamnya. Ini bukan cara merespon hak asasi manusia dalam konteks menyampaikan pendapat, dalam konteks menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Jadi dari situ saja standar yang digunakan sudah salah. Bahwa akan ada identifikasi, ada informasi intelijen akan berbuat rusuh, itu harus dikumpulkan dan wajib menjadi pegangan. Wajib menjadi senjata bagi kawan-kawan kepolisian untuk merespon apabila terjadi. Tapi dia tidak boleh digunakan sebelum itu terjadi. Karena dengan demikian asumsinya adalah memberikan stempel, memberikan stigma bahwa pendemo akan rusuh dan pendemo adalah perusuh. Itu yang tidak boleh. Tidak semua yang berdemo di situ kemudian terlibat di dalam kericuhan, terlibat di dalam vandalisme, pengerusakan dan segala macam. Enggak semua. Ada beberapa yang memang mengaspirasikan apa yang ada dan menjadi kebutuhan hak asasinya. Jadi dari cara awal merespon sudah salah. Mengirimkan tim dengan senjata lengkap, dengan kendaraan rantai seperti itu sudah salah. Artinya merespon hak asasi bukan dengan menjaga, tapi dengan cara menyerang. Yang artinya juga menganggap para pendemo ini sebelum melakukan apa-apa adalah musuh negara. Itu yang kita sebut dengan pendekatan penanganan demonstrasi yang melawan atau melanggar atau bahkan anti demokrasi. Itu kesimpulan yang pertama kira-kira yang coba kami sampaikan kepada berbagai macam pihak termasuk DPR RI yang kami katakan jangan tutup pintu, buka pintu untuk menerima aspirasi. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita jadi melihat exercise terhadap demonstrasi ini hak asasi yang dijamin. Aspirasi akan kebutuhan ekonomi, situasi kenaikan pajak dan yang lainnya, ini juga hak asasi. Di satu sisi pihak DPR RI menerima satu tunjangan yang naik, yang kemudian muncul
istilah 3 juta satu hari ini luar biasa sekali dan tentu menimbulkan kecemburuan akibat adanya gap di mana masyarakat sedang susah lalu DPR meminta kenaikan pendapatan dan tunjangan serta fasilitas. Dan tentu ini menempatkan akhirnya DPR RI sebagai target dari demonstrasi itu sendiri. Nah, ketika aparat kepolisian kemudian menempatkan diri untuk menjaga tanda kutip menjadi security-nya DPR RI, bukannya mendampingi dan menjaga si pengunjuk rasa menyampaikan kepada DPR, Pak DPR ada aspirasi agar tetap diterima aspirasinya sehingga mereka dapat membubarkan diri dan tidak ada alasan lagi untuk stay di jalan dan kemudian berpotensi terjadi kericuhan, vandalisme, pengerusakan fasilitas publik yang juga merupakan tindak pidana dan yang lain. Ini yang harus disampaikan kepada aparat kepolisian karena aparat kepolisian harus dalam konteks hak asasi dia menjadi enabler untuk pengejawantahan untuk perwujudan hak asasi itu sendiri. Makanya Kapolri menetapkan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip-prinsip dan nilai hak asasi manusia. Itu yang kami sampaikan di titik awal gitu ya. Dan sebetulnya apakah kita punya presiden baik? Ternyata kalau kita merujuk pada 1 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ternyata pendekatan yang humanis, pendekatan yang demokratis itu pernah loh digunakan oleh salah satu pimpinan kepolisian di Polda Metro Jaya namanya Muhammad Fadil Imran. Dia memastikan demo bahkan hingga larut segala macam itu tidak terjadi pembubaran, tidak terjadi pemaksaan, tidak terjadi kericuhan, tidak terjadi pemukulan dan kekerasan, apalagi sampai penculikan dan yang lain. Itu presiden yang baik, itu standar yang baik yang harusnya dipakai oleh siapapun pemimpin kepolisian baik di level daerah ataupun di level nasional. Nah, kalau kita lihat ini kemudian ada mulai satu tindakan, satu respon yang buruk, tentu ini akan menjadi presiden. Dan ketika ini menjadi presiden, tentu berimpact atau berdampak pada bagaimana masyarakat memandang citra kepolisian dan bagaimana masyarakat kemudian merespon kepolisian. Saya tidak akan membenarkan aksi-aksi kekerasan karena ada di beberapa video muncul itu alat negara yang namanya kepolisian, anggota-anggota kepolisian kemudian menerima pemukulan dan segala macam, itu juga tidak dapat dibenarkan. Tetapi itu kemudian menjadi satu konsekuensi logis ketika pendekatan kekerasan diberlakukan, maka respon dengan kekerasan juga akan terjadi. Nah, ini yang harus kita putus agar tidak menjadi pola yang berulang-ulang, pola yang kemudian terjadi lagi, dan bahkan pola yang telah terstandarisasi di kepolisian. Ini yang berbahaya. Jadi bahwa ini kemudian jadi satu presiden buruk, iya, tapi masih ada kesempatan untuk memastikan ini kekerasan, pendekatan yang anti demokrasi tidak menjadi pola dan tidak menjadi standar bagi kepolisian. Karena sudah ada standar yang baik sebelumnya, sudah ada pola yang baik sebelumnya. Itu yang harus kami sampaikan. Nah, satu lagi, kita sudah tahu bahwa situasi ekonomi, sosial dalam keadaan yang sedang dinamis, dalam keadaan yang tidak baik. Kelompok-kelompok ekonomi menengah ke bawah itu banyak yang terhimpit dengan kebutuhan sehari-hari, terhimpit dengan tanggung jawab keuangan dan segala macam, bahkan harus menjual beberapa aset. Situasi ini di negara manapun selalu menjadi pemicu dinamika sosial, termasuk instabilitas sosial, protes terhadap negara, kericuhan, dan segala bentuk vandalisme di negara manapun. Terakhir saya mengunjungi Sri Lanka, itu sudah kami prediksi, sehingga kemudian terjadi revolusi di 2 atau 3 tahun kemudian. Itu kami sudah baca sebelumnya. Nah, saya yakin Intelkam, Mabes Polri, Polda Metro Jaya juga sudah membaca situasi yang demikian. Sehingga harusnya ada upaya-upaya mitigatif, ada upaya-upaya preemptif untuk melakukan pendekatan-pendekatan, tetapi yang lebih penting lagi untuk menyampaikan pesan kepada target-target instansi negara yang akan didemonstrasi bahwa
ada sensitivitas ekonomi, ada sensitivitas sosial, dan ini bisa menjadi pemicu kericuhan. Bagaimana merespon ini semua dari level kebijakan, dari level kebijakan taktis, ataupun bahkan dari level kebijakan yang sifatnya strategis, agar penanganan dari kepolisian itu bisa pada koridor yang tepat tanpa adanya kekerasan dan pelanggaran HAM. Nah, ini yang belum kita dengarkan muncul sama sekali gitu. Kita belum mendengarkan bahwa ada wacana ini dan itu yang bisa menjawab akar masalah ekonomi dan sosial yang menjadi basis berkumpulnya massa melakukan demonstrasi dan kemudian menyampaikan aspirasi. Kita belum lihat ini secara holistik. Sehingga apabila situasi ini masih seperti ini, status quo gitu ya, maka kita tentu berharap tidak terjadi berulang-ulang, tidak terjadi berlarut-larut, karena tentunya juga akan menciptakan satu instabilitas di aspek lainnya gitu ya, bukannya memperbaiki. Tapi kita meminta bahwa isu ini direspon secara holistik. Apa jawaban terhadap situasi ekonominya? Apa jawaban terhadap situasi sosialnya? Betul bahwa pimpinan atau wakil ketua DPR RI, Bang Sufmi Dasko, telah menjelaskan bahwa tunjangan yang diributkan itu tidak akan lagi diperpanjang pasca Oktober 2025. Tentu itu menenangkan hati, tentu itu menenangkan pikiran, paling tidak dalam tataran kecemburuan ekonomi, kecemburuan sosial itu dapat reduksi. Itu dulu yang penting. Tapi langkah selanjutnya apa? Bagaimana dengan peluang kerja yang dijanjikan 19 juta? Bagaimana dengan peluang ekonomi yang dijanjikan ada dorongan modal untuk UMKM dan segala macamnya? Ini tentu masih menjadi pemicu akan adanya demonstrasi-demonstrasi lanjutan. Dan sepanjang ini masih sama situasinya, maka tentu aparat kepolisian akan dihadapkan pada situasi demonstrasi, potensi kericuhan, potensi vandalisme yang sama. Tapi itu pun tidak dapat membenarkan tindakan kekerasan dari aparat kepolisian. Kira-kira itu sementara bacaan dan kesimpulan dari kami. Ya, terima kasih sekali Bang Julius Ibrani. Tidak terasa waktunya juga sudah habis tentunya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bang Julius Ibrani, Ketua PBHI, yang sudah menyediakan waktunya untuk Jawa Pos TV. Terima kasih. Terima kasih.